Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nurarsena, NPM 06 2019 107175. Di sini saya akan mendemokan tugas praktikum modul 3 dan modul 4. Di sini untuk yang modul 3 itu soalnya, karena NPM saya belakangnya 5, jadi saya mengerjakan soal nomor 2. Di sini untuk nomor 2, buatlah program CIL dengan ketentuan di bawah di mana batas perulangan merupakan input user. Jadi di sini saya sudah buat programnya. Ini programnya. Ini programnya, dan di sini alur dari programnya adalah di sini ada I sama dengan 0, ganjil sama dengan 0, genap sama dengan 0. Di sini adalah nilai awal. Setelah itu mengambil input dari user, yang mana di sini read batas untuk mengambil input dari user. Setelah itu masuk ke while perulangan. Di sini jika I kurang dari sama dengan batas, maka dia akan melakukan perulangan, akan masuk ke menampilkan I-nya di sini. Selanjutnya masuk ke if pengujiannya, yaitu jika I modulo 2 atau jika I dibagi 2 itu sama dengan 0, maka di sini genap sama dengan genap tambah 1. Jadi di sini untuk genapnya itu akan ditambahkan 1. Jika tidak, maka ganjil sama dengan ganjil plus 1. Jadi ganjilnya ini akan ditambah jika tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk I sama dengan I ditambah 1 itu untuk I-nya. Selanjutnya setelah perulangan ini selesai, maka akan ditampilkan di sini banyaknya bilangan genap dengan genap di sini, dan banyaknya bilangan ganjil. Jadi akan ditampilkan di sini. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini saya akan masukkan 10. Nah, setelah saya masukkan 10, maka di sini akan ada deret bilangan 0, 1, 2, 3 sampai 10, yang mana untuk bilangan genapnya ada 6 dan bilangan ganjilnya ada 5. Untuk selanjutnya nomor 2, nomor selanjutnya nomor 3 ini, di sini buatlah program CIL yang bisa membuat, mengedit, melihat dan menghapus file dalam ekstensi txt dengan tampilan sebagai berikut. Di sini ada input, edit, hapus, tampilkan teks pada file. Di sini saya sudah membuat programnya. Di sini yang pertama, untuk menampilkan inputan yang ada di depan tadi atau yang sesuai dengan soalnya. Di sini ada input, edit, hapus, tampilkan teks, dan keluar. Setelah itu di sini ada pilih untuk memilih, untuk mengambil pilihan dari user. Selanjutnya if, jika user memilih 1 atau jika sama dengan 1, maka akan membuat file baru di sini. Jadi di sini perintahnya ada touch home, nama user, setelah itu dokumen, filenya. Jadi dia akan disimpan di dokumen. Selanjutnya jika dipilih 2, jika pilih sama dengan 2, maka di sini akan menulis di dalam file.
atau mengisi filenya. Nah, di sini ada CD untuk masuk ke dokumen atau pindah direktori ke dokumen dulu. Setelah itu ls untuk menampilkan isinya dari dokumen, dari direktori dokumen maksudnya. Setelah itu di sini masukkan file yang akan diedit. Nah, setelah dimasukkan oleh user, maka akan ditulis ke dalam filenya. Dan jika pilih itu jika pilih sama dengan 3, maka di sini untuk menghapus file. Jadi di sini sama seperti yang nomor 2, masuk ke dokumennya dulu dengan CD. Setelah itu ls untuk menampilkan isi dari dokumen, direktori dokumen. Setelah itu memasukkan file yang akan dihapus, dan setelah user memasukkan file yang akan dihapus, maka dia akan dihapus, file tersebut akan dihapus. Lalu untuk pilih sama dengan 4, di sini untuk menampilkan teks pada file atau menampilkan isi dari filenya, itu sama seperti sebelumnya, yaitu masuk dulu ke direktori dokumen dengan CD. Setelah itu ls untuk menampilkan isi dari direktori dokumen. Selanjutnya di sini memasukkan file yang akan ditampilkan. Jadi jika user sudah memilih filenya, maka di sini akan dilakukan perintahnya, atau di sini perintahnya get file untuk melihat isi dari file tersebut. Dan else jika pilihan dari user itu tidak ada atau tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else dan dia akan exit. Sekarang saya akan coba untuk menjalankan programnya. Di sini ini sudah jalan programnya, maka saya akan coba nomor 1, masukkan nama file. Di sini untuk nama filenya saya kasih file revi. Nah, setelah itu masuk lagi atau merun programnya. Lanjut untuk nomor 2, di sini edit file. Di sini sudah muncul file yang sudah dibuat tadi, yaitu revi.txt, karena perintahnya adalah membuat file berekstensi txt. Lalu di sini masukkan file yang akan diedit. Di sini saya akan masukkan. Nah, setelah dimasukkan, maka akan menulis ke dalam file. Di sini saya menulis ke dalam file. Setelah itu setelah selesai, maka masuk lagi ke jalankan programnya dulu. Setelah itu tampilkan atau pilih 4 dulu sebelum pilih nomor 3, karena nomor 3 itu hapus, jadi akan tampilkan dulu. Dan di sini tampilkan teks pada file. Jadi filenya masih ada. Jadi revi.txt ini adalah filenya dan akan dipilih. Saya masukkan filenya. Nah, maka akan muncul apa yang sudah diisi tadi. Di sini saya tadi mengisi Revi Nur Arsena. Di sini juga akan muncul Revi Nur Arsena atau isi dari filenya. Setelah itu jalankan programnya lagi. Pilih nomor 3. Setelah itu di sini ada filenya, maka filenya akan dihapus. Nah, sudah terhapus, dan ini sudah terhapus filenya karena tidak ada error atau apapun di sini. Jadi ini sudah terhapus.
atau saya coba dulu untuk 2. Saya jalankan dulu programnya. Nah, di sini setelah edit file itu tidak ada filenya, jadi filenya sudah benar-benar terhapus gitu. Nah, selanjutnya untuk modul 4. Di sini modul 4 adalah buat 4 user baru pada terminal dengan nama user 1, 2, 3, dan 4 dengan ketentuan seperti di soal ini. Jadi yang pertama, yang A, user 1 dan user 2 berada pada grup yang sama. Jadi saya sudah membuat usernya. Di sini user 1, 2, 3, 4 sudah saya buat. Maka saya akan langsung ke user 1, user 2 berada pada grup yang sama atau memasukkan dalam grup yang sama. Di sini saya menggunakan atau membuat grupnya dulu dengan grup add dengan nama grup 1. Maaf, harus masuk ke root dulu, sudo i. Nah, setelah masuk maka grup add grup 1 sudah. Saya akan memasukkan user 1 ke grup 1. Di sini menggunakan key pas. Nah, min a nama user 1, nama grupnya grup 1. Nah, di sini user 1 sudah terdaftar di grup 1. Selanjutnya akan memasukkan user 2 ke grup 1. Di sini sama perintahnya. Setelah itu melihat get tc group untuk melihat. Nah, di sini grup satunya itu sudah terisi oleh user 1 dan user 2. Selanjutnya untuk yang B, user 3 dan user 4 berada di grup yang sama, maka saya akan membuat grup 2 di sini. Setelah membuat grup 2, maka saya akan memasukkan user 3 ke grup 2. Nah, setelah itu untuk user 4 grup 2. Nah, sudah. Maka sekarang saya cek. Nah, di sini sudah terdaftar ke grup masing-masing untuk usernya. Untuk yang selanjutnya, yang C, login sebagai user 1 dan buat file teks yang hanya bisa dibaca, diedit, dan dieksekusi oleh sesama anggota grup dan dirinya sendiri. Maka di sini saya akan membuat file dulu. Login dulu ke user 1 dengan su user 1 untuk masuk. Nah, di sini sudah masuk ke user 1, maka cd untuk masuk ke home. Selanjutnya untuk membuat filenya, touch. Untuk filenya bernama grup 1.txt. Setelah terbuat, di sini sudah terbuat grup 1.txt. Selanjutnya untuk membuat ininya hak aksesnya. Jadi untuk hak akses grupnya, jadi grup 1 ini akan dipindah ke hak milik untuk grup. Jadi dengan chgrp.
nama grupnya grup 1 dengan nama filenya grup 1.txt. Nah, di sini untuk sebentar. Nah, di sini untuk file grup 1 itu sudah menjadi untuk hak aksesnya udah grup di sini, dan ini adalah milik user 1, dalamnya ada grup. Jadi ini grupnya, jadi dan ini adalah usernya. Setelah itu untuk hak akses supaya yang ada di luar atau yang file atau user yang ada di luar grup itu tidak bisa mengakses, maka di sini masukkan 770 itu 7 itu untuk usernya, jadi usernya bisa read and read, write atau R, W dan X, dan untuk user yang ada di dalam grup itu juga bisa R, W, X, dan yang ada di luar grup itu tidak akan bisa mengeksekusi apa yang ada di dalam grup ini, atau file ini tidak akan bisa dieksekusi. Setelah itu di sini nama filenya grup 1.txt. Nah, di sini grup 1.txt itu hanya bisa dieksekusi oleh user itu sendiri, hanya bisa diakses dan dibaca, ditulis oleh user itu sendiri dan user yang ada di grup. Selanjutnya saya akan masuk ke user 2 karena user 2 ada dalam satu grup yang sama, maka saya akan masuk ke user 2. So user 2, di sini passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke user 2, maka saya akan mencoba mengeksekusi filenya atau mengedit filenya. Di sini menggunakan cat file txt, grup 1.txt. Nah, di sini sudah bisa, berarti user 2 sudah bisa mengedit apa yang ada di dalam grup atau file yang ada dalam grup. Ini saya akan masukkan nama saya. Nah, sekarang saya akan melihat isi dari file tersebut, grup 1.txt. Nah, juga sudah bisa, dan sekarang saya akan mencoba mengeksekusinya. Nah, di sini ini sudah bisa karena ini adalah file text. Jadi di sini adalah command not found. Karena ini bukan program. Jadi ini hanyalah file text. Ini sudah bisa. Line 1. Nah, di sini command not found. Selanjutnya karena yang C sudah bisa, maka saya akan masuk ke user 3 untuk melihat apakah user 3 bisa mengeksekusi atau tidak. Di sini saya akan sama untuk melihat filenya dulu. Cat grup 1.txt. Nah, di sini tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dilihat filenya oleh user 3 karena tadi untuk hak aksesnya untuk yang di luar grup itu tidak akan bisa mengakses. Nah, di sini saya akan coba eksekusi grup 1.txt. Nah, di sini tidak bisa, harus ada izinnya dulu baru bisa mengeksekusi.
atau saya coba untuk menulis get group 1.txt. Nah, di sini juga tidak bisa karena aksesnya tidak diizinkan. Lalu sekarang karena saya sudah di user 3, maka saya akan lanjut ke yang D. Yang D ini membuat file teks yang bisa dibaca, diedit, dan dieksekusi oleh semua user yang ada pada Linux Ubuntu. Jadi saya akan buat file touch untuk bisa dibaca oleh semua user. Di sini saya touch membuat dengan nama user. Nah, user sudah ada, jadi saya ganti file 3. Nah, file 3, oh maaf, karena ini masih ada di dalam user 1, maka saya keluar dulu dengan cd. Maka di sini saya akan buat file user. Sudah terbuat user filenya di sini, dan sekarang saya akan tulis filenya. Maaf, user akan saya tulis nama saya. Setelah itu saya akan membuat di sini. Setelah saya chmod 777, maka semua yang ada atau semua user yang ada di Linux ini yang saya miliki atau yang saya buat usernya akan bisa mengakses file ini. Lalu saya akan mencobanya ke user. Bentar. Di sini saya akan ubah dulu chgroup chgroup. Nah, di sini akan saya masukkan dulu ke grup. Keliru, grup 2. Setelah itu nama user.txt. Nah, di sini sudah grup 2, jadi supaya bisa mengakses juga. Selanjutnya saya akan masuk ke user 4, masukkan password di sini. Setelah itu akan saya coba untuk melihat filenya get user.txt. Nah, di sini sudah bisa, dan sekarang saya akan mengeksekusinya. Sudah bisa juga karena ini bukan program, jadi command not found gini. Setelah itu saya akan coba di user 1. Saya akan eksekusi. Saya akan coba dulu user.txt. Setelah itu saya akan eksekusi untuk user.txt. Nah, di sini juga nggak bisa, maka untuk user 2. Nah, di sini sama, saya juga akan melihat filenya, bisa. Setelah itu saya akan eksekusi. Nah, tidak bisa di sini. Oke.
selanjutnya di yang E, login sebagai user 4 dan buat file teks yang bisa dibaca, diedit, dan dieksekusi hanya oleh user itu sendiri. Maka saya akan login ke user 4. Nah, masukkan password. Setelah itu saya akan cd. Nah, untuk ke home, di sini saya akan membuat file. Di sini akan membuat file 4.txt sudah terbuat, dan saya akan buat chmod untuk 700 file 4.txt. Nah, di sini sudah terbuat, dan di sini rwx hanya untuk usernya sendiri. Maka sekarang saya akan tulis ke dalam file 4.txt, tulis nama saya. Setelah itu saya eksekusi, saya lihat isi dari file sudah bisa, dan saya akan eksekusi file tersebut. Nah, sudah bisa juga. Dan sekarang saya akan masuk ke user 3. User 1 dulu aja, user 1. Nah, apakah bisa untuk dieksekusi filenya? Di sini saya akan coba file get file 4.txt. Nah, di sini tidak bisa. Saya akan coba tulis dalamnya, tidak bisa juga, dan saya akan eksekusi file 4.txt. Tidak bisa juga karena user 1 ini adalah perwakilan dari semuanya. Jadi perwakilan dari user-user yang ada di luar, atau user-user yang ada di luar dari aksesnya user 4 ini. Jadi di sini hanya bisa diakses oleh user 4 itu sendiri. Sekian untuk demonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.